mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia saja itu adalah sebuah kebahagiaan. Lebih-lebih bisa menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas mimbar ini kami selaku khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian, mari kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan kita, amal ibadah kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, di saat tidak bermanfaat lagi harta, jabatan, dan tahta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti berharap, pasti bermimpi, dan pasti bercita-cita agar kita meraih kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah sukses. Adapun kehidupan dunia ini, tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk berlomba-lomba, berpacu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kesuksesan yang lebih indah dan kenikmatan yang lebih agung daripada nikmat meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih jika kita bisa meraih surga bersanding dengan orang yang kita cinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia saja
itu adalah sebuah kebahagiaan. Lebih-lebih bisa menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Mungkinkah kita bisa menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Ya, mungkin jika kita melaksanakan kiat-kiat yang telah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah ya dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik disebutkan bahwa pernah ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Matas sa'ah?" Wahai Rasul, kapan kiamat tiba? Maka karena pertanyaan tersebut pertanyaan yang tidak penting, dan dikarenakan Nabi SAW tidak mengetahui kapan kiamat tiba, maka Nabi SAW menjawab, "Madza a'datta laha?" Emangnya apa bekal yang telah kamu siapkan untuk kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, "La syai' ghaira anni uhibbullaha wa rasulah." Saya tidak punya bekal apa-apa melainkan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jika kamu betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dikumpulkan bersamanya kelak di surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jika kita ingin meraih surga, maka kewajiban bagi kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cinta yang palsu, tetapi dengan cinta yang sesungguhnya, yaitu dengan beriman kepada beliau, dengan mempercayai, mengimani apa yang beliau sampaikan, dengan mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang, serta tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Yang kedua, agar kita bisa menjadi pendamping Nabi SAW di surga, caranya adalah dengan menjaga solat-solat kita, menjaga solat wajib, kualitasnya, tumakninahnya, khusyuknya, dan memperbanyak solat-solat sunnah. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau pernah mempersiapkan air wudhu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, "Salam, mintalah." Lalu sahabat Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu wahai Nabi agar aku bisa menjadi pendampingmu kelak di surga. Subhanallah, cita-cita para sahabat, cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita mereka adalah akhirat, adalah surga, bukan cita-cita dunia, bukan harta, bukan wanita, bukan jabatan dan tahta. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fa inni ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah aku mewujudkan harapanmu, impianmu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, perhatikan sholat-sholat kita, perhatikan ibadah yang satu ini, ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam, ibadah yang satu-satunya yang Allah wajibkan di atas langit, ibadah satu-satunya yang merupakan wasiat terakhir Rasulullah SAW dan paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan paling banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Perhatikan sholat-sholat kita, karena sholat adalah simbol kebaikan bagi seseorang di dunia, apalagi kelak di akhirat. Yang ketiga, agar kita bisa menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana kata Nabi
alaihi salatu wassalam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan saya dan orang yang paling saya cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Akhlak adalah sesuatu yang sangat penting, lebih-lebih bagi para penuntut ilmu, bagi para santri, hendaknya memperhatikan akhlak, karena akhlak adalah amalan yang paling banyak memasukkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik terkumpul pada 3 hal: badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajah. Yang pertama adalah berbuat baik kepada manusia, membahagiakan mereka dengan tutur kata kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pangkat kita, membuat manfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, wakaful adha, tidak menyakiti mereka dengan omongan kita yang menyakitkan hati, dengan tangan kita yang mengambil harta orang lain atau berbuat zalim kepada orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang sejati adalah tatkala orang-orang Islam di sekelilingnya merasa aman dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajah, dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman yang kita berikan tatkala kita bertemu dengan saudara kita. Tabassumuka li ahika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan di antara amalan yang bisa menjadikan kita menjadi pendamping Nabi di surga adalah berbuat baik kepada anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Saya dan orang yang merawat anak yatim kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya, yakni akan menjadi pendamping Nabi, dekat dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi di surga sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala setelah membawakan hadis ini, yambahi liman sami'a hadal hadisa an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah fa innahu la a'la manzilatan min dhalik. Hendaknya setiap orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya agar dia menjadi pendamping Nabi di surga, karena tidak ada derajat kedudukan di surga yang lebih tinggi daripada itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dan di antara amalan agar kita bisa menjadi pendamping Nabi di surga adalah dengan mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kanat lahu uhtan au ibnatan fa ahsana ilaihima kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Barang siapa yang memiliki 2 saudari perempuan
atau 2 anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka saya dan dia kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya. Mendidik anak, terutama anak-anak perempuan, adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua, yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan amanah dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita memiliki anak, putra dan putri, didiklah mereka dengan pendidikan Islam, karena itu adalah amanah yang ada di pundak kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak tentang kepemimpinan kalian. Yang terakhir, di antara kiat agar kita bisa menjadi pendamping Nabi di surga adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat artinya, jika itu dari makhluk seperti kita, maka maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyanjung Nabi kita Muhammad di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Sesungguhnya orang yang paling banyak, yang paling dekat dengan saya besok di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka jangan pernah pelit untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan bisa kita tebus jasanya dengan apa yang kita punya. Walaupun kebaikan, ya, walaupun kita bersolawat, ya, sebanyak jumlah nafas kita, itu belum memenuhi dan belum setimpal dengan jasa Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bahil adalah orang yang disebut nama saya, tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Maka mari kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari yang indah ini, di hari yang mulia ini, di mana sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak solawat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihfadh nisa'ana wa syababana wa auladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadhna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma waffiq wulata amrina wa ulama'ana wa ubadana ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq umara'ana wa wulata amrina ila ma tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.